Selamat pagi anak kelas 6 yang hebat. Kembali lagi bertemu dengan Bu Anggit. Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti kegiatan PJJ hari ini. Sebelum kita mempelajari kegiatan hari ini, jangan lupa berdoa ya. Hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama negara ASEAN. Sebelumnya kita sudah bahas di bidang sosial dan budaya. Untuk di minggu ini kita membahas mengenai politik dan ilmu pengetahuan. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak kerjasama di bidang politik, yaitu ada dibentuknya ASEAN Political Security Community atau APSC, atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, dengan tujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Salah satu bentuk kerjasamanya yaitu menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN, sehingga mempererat persatuan dan kesatuan anggota ASEAN. Selain itu, bentuk kerjasamanya ada meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan. Yang ketiga, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara dan membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Selain itu juga ada mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara, dan yang terakhir melakukan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Nah, Indonesia juga berperan dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obat terlarang. Peredaran obat-obat terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Selanjutnya kita membahas kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasamanya, yang pertama deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Kita sudah membahas mengenai kerjasama di bidang budaya, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Dari secara umum, tujuan kerjasama ASEAN itu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi.
Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi internasional maupun regional lainnya. Dan untuk manfaat kerjasamanya, yang pertama menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, menciptakan kawasan yang bebas, damai, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang terakhir, memperluas lapangan pekerjaan. Selesai juga penjelasan Bu Anggit mengenai kerjasama negara ASEAN di bidang politik dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah ini, silakan kalian cek Google Classroom kalian masing-masing untuk mengetahui tugas apa yang telah disiapkan oleh gurunya. Selamat mengerjakan tugas dari gurunya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.